Saudara, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah 3 rahasia hidup berkemenangan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, di suatu daerah di Australia, ketika musim panen tiba, maka para petani berkumpul di suatu tempat. Para petani kentang ini berkumpul suatu tempat untuk memisahkan kentang-kentang yang baik atau kentang-kentang yang besar dipisahkan dari kentang-kentang yang kecil atau kentang-kentang yang kurang baik. Kemudian kentang-kentang ini dikirim ke pasar untuk dijual. Tapi ada satu petani yang berbeda dari teman-temannya. Dia tidak memisahkan kentang-kentang itu, tapi dia langsung memasukkan kentang itu ke dalam truknya untuk dibawa ke pasar. Dan dia sengaja memilih melewati jalan yang rusak atau jalan yang berbatu-batu. Tapi rupanya saudara, cara yang unik ini justru mampu memisahkan kentang-kentang yang baik atau kentang-kentang yang besar dari kentang-kentang yang kurang baik atau kentang-kentang yang kecil. Karena ketika truk melewati jalan yang rusak atau jalan yang berbatu-batu, maka kentang-kentang yang kecil yang kurang baik itu akan turun ke bawah, sedangkan kentang-kentang yang besar akan tetap berada di atas. Saudara, dalam kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya persoalan, pergumulan, penderitaan. Ibarat jalannya truk itu yang harus melewati jalan yang baik, yang mulus, yang lancar, tapi juga harus melewati jalan yang kurang baik, jalan yang berbatu-batu, jalan yang rusak. Begitu juga jalan kehidupan ini. Maksudnya tidak selalu lancar seperti jalannya truk itu. Kita pasti akan menghadapi apapun. Ibarat jalan yang rusak atau jalan yang berbatu-batu, itu adalah gambaran dari berbagai macam kesulitan. Misalnya, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pergumulan hidup, pelayanan, dan berbagai macam lainnya lagi yang seringkali membuat kita pusing. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak ingin kita menjadi kalah dalam persoalan kehidupan, tapi Dia menghendaki agar kita menang dalam menghadapi persoalan kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan ini juga terjadi saudara di jemaat Tesalonika, di mana pada saat itu jemaat Tesalonika menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya dari luar, yaitu dari pemerintahan Roma. Mereka mengalami penganiayaan. Juga mereka menghadapi masyarakat kafir, yaitu orang-orang yang membenci kekristenan. Dan dari dalam sendiri juga ada persoalan, yaitu dari gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan Paulus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu saudara, dalam konteks seperti itu, jemaat dinasihati oleh Paulus supaya menjadi jemaat yang bertahan di dalam iman dan hidupnya berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita saudara, yang hidup di akhir zaman ini juga sama. Kita menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalnya, dari gereja, dari pelayanan, dari saudara-saudara seiman, dari sesama manusia. Juga tantangan dari luar. Misalnya,
ajaran sesat, kekafiran, daya tarik dunia, maupun berbagai macam serangan si iblis. Bisakah kita bertahan dan hidup berkemenangan? Tuhan menjanjikan bisa. Dia pasti menolong kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa rahasianya? Malam hari ini kita mau belajar 3 rahasia hidup berkemenangan. Rahasia pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling pendek dari seluruh perjanjian baru. Hanya ada 2 kata. Kata pertama adalah bersukacitalah. Kata bersukacitalah ini adalah berbentuk perintah. Artinya harus dilakukan, tidak boleh ditawar. Sedangkan kata yang kedua adalah senantiasa, yang artinya terus menerus. Dan dalam tata bahasanya dipakai dalam bentuk present tense, berarti setiap hari. Jadi 2 kata ini adalah perintah firman Tuhan supaya kita tetap bersukacita senantiasa. Konteksnya saudara, pada saat itu jemaat Tesalonika menghadapi tantangan, godaan, kesulitan, penganiayaan, baik dari dalam maupun dari luar. Dan Rasul Paulus memberikan perintah firman Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Seolah-olah ini nampaknya mustahil. Seolah-olah ini nampaknya tidak mungkin kalau menurut logika kita. Tapi Tuhan bilang bisa. Mengapa? Karena sukacita itu adalah sesuatu yang ada di dalam, yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yang datangnya dari Tuhan. Dan sukacita itu saudara, inilah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mampu menghadapi tantangan, godaan, maupun segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi, kalau saudara mau hidup berkemenangan di tengah-tengah kesulitan, masalah, godaan, cobaan, sukacita itu tidak bisa ditawar. Itu harus dimiliki dan itu datangnya dari Tuhan. Suatu hari si Joni mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Lalu si Joni pergi ke bank untuk mencairkan hadiahnya ini. Dan tak lama kemudian dia mengecek ke rekeningnya apakah sudah masuk uangnya. Dan ternyata uangnya sudah masuk ke dalam rekeningnya. Dan dalam perjalanan pulang, Joni yang membawa sepeda motor terus tersenyum sumringah. Namun saudara, di tengah perjalanan bannya bocor karena terkena pecahan beling. Biasanya Joni akan marah-marah, Joni akan menggerutu, Joni akan ngamuk-ngamuk. Tapi kali ini dia tetap bersukacita. Dia membawa motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, dia melanjutkan lagi perjalanannya. Waktu dia melanjutkan perjalanan, di sebuah persimpangan jalan, dia kena macet. Sehingga harus menunggu selama 30 menit. Dan biasanya, dia akan marah-marah juga. Dia akan ngomel-ngomel. Tapi kali ini dia tetap bersukacita. Sepanjang perjalanan, Joni hanya memikirkan uangnya. Sehingga apapun yang dialami tidak mempengaruhi sukacitanya. Saudara, 200 juta yang diterima Joni itu adalah materi yang bersifat sementara. Tapi itu saja sudah dapat memberikan kekuatan pada Joni untuk tidak marah, untuk tidak ngomel, untuk tidak ngedumel. Terlebih kita yang telah
telah menerima pengampunan dari Tuhan. Itu pasti melampaui 200 juta. Dan itu adalah modal bagi kita untuk bersuka cita. Karena itu datangnya dari sorga dan bersifat kekal. Itulah yang akan memampukan saudara menghadapi tantangan, godaan, kesulitan, baik dari dalam maupun dari luar. Karena sesuatu yang dari dalam itu memberikan kita kekuatan untuk bisa menang. Saudara, saya tidak tahu godaan apa yang saat ini saudara sedang hadapi. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah keuangan. Tapi yakinlah bahwa sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, yang datangnya dari Tuhan, sukacita pengampunan itu pasti akan memampukan saudara untuk senantiasa bersukacita. Jadi jangan khawatir saudara, jangan takut, tapi tetaplah bersukacita. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan sukacitanya dari surga yang bersifat kekal itu, sehingga saudara dapat hidup berkemenangan. Rahasia yang kedua untuk hidup yang berkemenangan adalah tetaplah berdoa. Saudara, ayat ini juga adalah ayat yang paling singkat. Hanya 2 kata. Tetaplah dan berdoa. Kata tetaplah ini berbentuk perintah, sama dengan ayat yang pertama. Jadi berdoa itu bukanlah suatu pilihan, bukanlah suatu opsional, bukanlah nasihat, bukanlah suatu himbauan, tapi sebuah perintah yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar. Artinya, kalau saudara mau hidup berkemenangan, tidak bisa tidak berdoa. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, iblis senantiasa mencoba untuk menjatuhkan umat percaya. Banyak kenikmatan-kenikmatan dunia ditawarkan kepada manusia saat ini. Mulai dari barang-barang konsumtif, harta kekayaan, fasilitas kenyamanan, sampai dengan dunia gemerlap yang penuh dengan godaan. Juga tawaran-tawaran seperti obat-obatan, narkotika yang begitu gencar menyerang generasi muda. Bahkan di era informasi ini, iblis memakai internet untuk menjatuhkan umat percaya. Mulai dari pornografi maupun juga judi online dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan hidup kita juga menghadapi tantangan, godaan, cobaan. Dengan kemampuan manusia, kita pasti tidak sanggup menghadapi tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Dan jika kita bersandar pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Karena iblis akan menghalalkan berbagai cara agar kita mendapatkan semuanya itu. Hanya orang yang bersandar kepada Tuhan, hanya orang yang berharap kepada Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itulah yang membuat kita sanggup saudara. Bukan saja bertahan, tapi juga bisa menang. Ingatlah, ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan secara supranatural. Dan firman Tuhan juga sebagai senjata rohani yang mampu mengalahkan godaan, sehingga saudara dapat menang terhadap semua godaan yang iblis berikan pada saudara. Dan saudara akan hidup berkemenangan. Suatu hari, ada seorang pemuda yang pergi ke sebuah desa. Dan pemuda ini saudara waktu dia melewati desa itu,
dia melihat ada dua gereja di dalam desa itu. Gereja A dan gereja B. Ketika dia lewat gereja A, dia melihat di gereja A itu ada 20 setan. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau. Dan setan-setan ini sedang joget-joget. Ada yang joget-joget di atas atap, di jendela, di pintu, maupun juga di sekitar gereja. Dan ketika pemuda ini melewati gereja B, dilihatnya juga di gereja B ada sekawanan setan. Tapi setan-setan yang di gereja B ini sedang tidur-tiduran, sedang malas-malasan. Lalu si pemuda mengintip ke dalam kedua gereja itu. Waktu dia mengintip ke dalam gereja A, dia melihat di dalam gereja A jemaatnya sedang PRT, kayak kita IJNC. Mereka sedang doa syafaat. Sedangkan di gereja satu lagi, di gereja B, si pemuda ini melihat di dalamnya jemaatnya sedang berantem. Ada yang naik mimbar, ada yang pukul pendeta, ada yang teriak-teriak, ada yang pecah-pecahin barang. Gereja mana yang lebih berkemenangan? Gereja yang setannya joget-joget? Atau gereja yang setannya tidur-tiduran saja? Lalu si pemuda ini bertanya kepada ketua setan. Hai ketua setan, beritahu kepada saya, kenapa anak buahmu di gereja B hanya tidur-tiduran aja, hanya males-malesan aja? Lalu ketua setan menjawab, oh iya Pak, untuk gereja yang model itu nggak usah digoda, nggak usah diganggu. Mereka sendiri udah jatuh. Jadinya ya kita tidur-tiduran aja, males-malesan. Tapi kenapa di gereja A anak buahmu bekerja keras, begitu giat? Ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, ada yang bawa linggis, ada yang bawa pedang. Oh iya Pak, karena di gereja itu jemaatnya rajin berdoa, dan mereka berdoa berapi-api. Makanya kita harus lebih kerja keras, kita harus lebih giat lagi. Saudara, ini hanya ilustrasi imajinasi. Tapi poinnya adalah, kalau saudara tidak berdoa, maka saudara tidak ada kekuatan. Tidak berdoa berarti saudara akan kalah. Tidak berdoa berarti saudara akan jatuh. Tapi kalau saudara tetap berdoa, maka saudara akan diberikan kekuatan. Tetap berdoa, saudara akan dimampukan. Tetap berdoa, saudara akan diberikan kemenangan. Dan ini sudah hukum rohaninya. Permisi tanya, bagaimana kehidupan doa saudara selama ini? On and off? Jenuh? Males? Sudah tidak ada kekuatan? Asal ngoceh? Atau saudara semakin akrab dengan Tuhan? Saudara semakin sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan kekuatan Tuhan? Dengan berdoa, saudara akan dimampukan menghadapi panah api si jahat, tawaran-tawaran dunia ini, tawaran dunia yang begitu menggiurkan, dan juga nafsu kedagingan dari Adam yang lama yang ingin menjatuhkan saudara. Itulah sebabnya tetaplah berdoa, maka saudara akan hidup berkemenangan. Rahasia yang ketiga untuk hidup berkemenangan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara,
Rahasia ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, untuk nasihat ketiga ini dituliskan dalam bentuk perintah. Jadi ada 3 perintah. Dan untuk ketiga kalinya, Rasul Paulus menggunakan tata bahasa dalam bentuk present tense, yang artinya tidak dibuat untuk masa lampau atau untuk masa yang akan datang, tapi untuk sekarang ini, mengucap syukur. Dan arti dari segala hal berarti segala waktu, segala situasi, segala tempat, walaupun nampaknya sulit, tapi tetap diperintahkan. Dan konteksnya saudara, saat itu jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika untuk tidak berduka cita, sebab orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka pasti memiliki jaminan keselamatan. Dan saat itu kondisi mereka seolah-olah tidak mungkin untuk mengucap syukur, mustahil untuk mengucap syukur. Tapi Rasul Paulus meminta mereka untuk tetap mengucap syukur. Sebab apa saudara? Sebab itu adalah salah satu rahasia terpenting untuk mendapatkan kemenangan. Saya mengaku mengucap syukur dalam segala hal itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau hidup saudara dalam keadaan berkelimpahan, saudara sehat, saudara sukses, maka akan dengan mudah saudara mengucap syukur. Tapi kalau sebaliknya, hidup saudara dalam keadaan kekurangan, ditipu, kena PHK, bangkrut, kena penyakit yang membahayakan, adalah tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis, pasti akan menolong saudara. Sebab dia menjamin kemenangan bagi kita. Bahwa orang-orang yang bersandar kepada Kristus akan diberikan kemenangan. Walaupun nampaknya sulit, tapi bisa. Karena Kristus memberikan jaminan kemenangan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Izinkan saya bertanya, saudara kalau menghadapi tantangan, godaan, cobaan, cenderungnya mengeluh atau mengucap syukur? Bisa nggak saudara, dalam keadaan sulit, saudara tetap mengucap syukur? Atau saudara menggerutu, marah-marah, mengomel, bahkan menyalahkan Tuhan? Sehingga bukannya berkemenangan, tapi hidup saudara akan tersandung, hidup saudara akan jatuh. Tapi firman Tuhan malam ini mengingatkan saudara dan saya, tidak seharusnya kita marah-marah, menggerutu, mengomel. Tapi kita harus, sekali lagi, bukan opsional, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Amin saudara. Alkisah, ada seorang wanita yang berusia 92 tahun. Meskipun usianya sudah tua, wanita ini tetap berpakaian rapi, menyisir rambutnya dengan rapi, dan juga berdandan, selalu dandannya cantik. Dan setiap pagi, wanita ini menyambut hari dengan penuh semangat. Ketika suaminya meninggal, wanita ini pindah ke panti Werda supaya mendapatkan perawatan yang lebih layak. Dan di hari kepindahannya,
ada seorang tetangga yang sangat baik hati mengantarkannya. Lalu tetangganya ini menuntunnya ke sebuah ruang tunggu. Karena ternyata kamar dari wanita ini belum disiapkan. Setelah dia menunggu beberapa waktu, akhirnya ada seorang petugas menjemputnya. Dan petugas ini lalu menceritakan keadaan kamar dari wanita ini dan menjelaskan bahwa gorden yang ada di kamar wanita itu sudah diganti dengan yang baru. Oh, saya sangat menyukainya. Terima kasih, kata wanita itu. Tapi Ibu Jones, Ibu belum melihat kamar Ibu, sahut si petugas itu. Oh, itu tidak penting bagi saya. Karena apapun kondisinya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan memang benar saudara, setiap hari Ibu Jones selalu bernyanyi, selalu bersyukur, dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan dia bisa menghibur dan berbagi kepada nenek-nenek yang jauh lebih muda darinya, yang tampak sedih, yang tampak susah di panti Werda tersebut. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ibu Jones ini sangat luar biasa, melampaui logika kita yang normal, bahwa yang tua menghibur yang muda, bahwa yang tua menjadi berkat bagi yang muda. Walaupun usianya sudah tua renta, tapi kehadirannya tetap menjadi kekuatan dan penghiburan. Bukan saja bagi nenek-nenek yang lebih muda, tapi juga bagi kakek-kakek dan seluruh orang yang ada di panti Werda tersebut. Mereka semua mendapatkan berkat dari kehadiran Ibu Jones. Apa rahasianya? Hati yang senantiasa mengucap syukur. Itulah yang memampukan dia. Dia sadar bahwa apapun yang dia punya datangnya dari Tuhan. Dia bisa datangnya dari Tuhan. Dia mampu datangnya dari Tuhan. Jadi, apa yang membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Yaitu fokus kepada Tuhan. Dan kita tahu semua datangnya dari Tuhan. Hari ini, kalau aku ada, itu datangnya dari Tuhan. Hari ini, kalau aku punya, itu datangnya dari Tuhan. Hari ini, kalau aku mampu, itu datangnya dari Tuhan. Bisa melewati susah senang, datangnya dari Tuhan. Saudara, dengan fokus kepada Tuhan dan sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, dan kita pulang dengan tidak membawa apa-apa, itu sangat logis kita mengucap syukur setiap hari dalam segala hal. Pada akhirnya saudara, semua tiga hal ini, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebenarnya adalah kehendak Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setiap hari ingin hidup berkemenangan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang atau kapan kita pergi. Jadi kita harus siap sedia dalam segala waktu. Setiap hari hidup berkemenangan, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, bukan saja sebagai pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyadari kami hidup di tengah tantangan dunia yang tidak semakin baik, tidak semakin lemah, tapi tantangan dunia semakin kuat Tuhan. Oleh karena itu, kami membutuhkan Engkau agar hidup kami
hidup yang berkemenangan di dalam dunia ini. Dan hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, tolong setiap kami untuk hidup mengasihi Engkau, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.